Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru ya. Materi tentang turunan fungsi atau diferensial nama lainnya ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kalian membahas tentang limit, jadi di turunan fungsi aljabar ini atau diferensial juga masih ada kaitannya dengan yang namanya limit fungsi aljabar. Oke, kita mulai saja. Konsep dari turunan atau diferensial. Jadi ketika kalian lihat nih ada kurva ya di sini ya. Jadi ada seperti biasa ya, ada sumbu y dan ada sumbu x di sini. Kemudian nih, kalian lihat di sini ada kurva dari fungsi y sama dengan fx. Nah, turunan sendiri itu simbolnya adalah aksen ya. Kita tulis di sini. Jadi f aksen x gitu ya, sama dengan, jadi turunan itu adalah perbandingan dari fungsi f di sini, fungsi f berbanding dengan x gitu ya. Jadi kalau kita tulis di sini adalah f aksen x-nya sama dengan delta f. Jadi delta f itu adalah perubahan dari fungsi f-nya gitu ya. Jadi perubahan dari di sini fx jadi fx plus h itu namanya delta f. Jadi itu pergerakan dari titik awal ini ke titik setelahnya gitu ya. Dibagi dengan delta x gitu ya. Nah, delta x itu adalah perubahan dari sini nih. Dari sini menuju ke sini gitu ya. Nah, karena delta x-nya nih, kalau di sini delta x-nya itu hampir mendekati 0 ya. Hampir 0, berarti sangat kecil sekali ya. Makanya nanti kita tulisnya bisa pakai dengan limit mendekati 0 gitu ya. Jadi sekarang kita tulis saja. Nah, delta f-nya di sini, delta f lihat. Kan kita lihat perubahan dari sini ke sini ya. Berarti ini akan sama dengan, tulis f aksen x sama dengan, nah delta f kita lihat. Delta f-nya adalah nih, kalau di sini x, maka di sini kan jadinya fx ya. Berarti kalau di sini perubahannya adalah sejauh h, maka dia akan jadi delta f-nya fx ditambah dengan h. Berarti kalau di sini sejauh a maka jadi x ditambah a gitu ya. Karena di sini sejauh h maka jadinya fx ditambah h. Nah, perbandingannya atau perbedaannya atau delta f-nya adalah ya ini dikurang dengan ini gitu ya. Berarti delta f-nya adalah f x ditambah h dikurang dengan f x gitu ya. Jadi perubahannya atau selisihnya. Jadi dari sini kita kurangin dengan ini. Nah, berbanding dengan delta x-nya, kita lihat delta x-nya. Kalau x awalnya adalah ini, kemudian setelah perubahannya sejauh h, maka jadi x ditambah h. Nah, selisihnya kita lihat. Selisihnya kan berarti ini dikurang dengan ini. Ya berarti sama dengan h saja ya. Berarti delta x-nya kita ganti dengan h saja. Nah, kalau sudah, karena kita bisa mengerjakannya dengan limit, kita tulis saja. Jadi f aksen x itu sama dengan f x ditambah h dikurang dengan fx per dengan h. Kita bisa kerjakan ini dengan limit h-nya mendekati 0 gitu ya. Jadi konsep dasarnya dari turunan kita bisa menggunakan limit adalah selisih dari fungsi f-nya atau delta f-nya ini dikurang dengan ini, kemudian berbanding dengan delta x. Delta x itu perbandingan antara si x-nya. Berarti ini x tambah h dikurang dengan x, berarti selisihnya ya, pergerakannya itu berarti h. Kita tulis di sini h. Nah, karena h-nya itu hampir mendekati 0 atau hampir 0, jadi kecil banget, makanya kita tulis di sini jadi limit h mendekati 0. Nah, kita dapat nih definisi dari limit atau kita gunakan limit untuk mengerjakan turunan ya gitu. Jadi kita dapat seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita coba kerjakan contoh soalnya tapi menggunakan konsep limitnya ya, oke. Kita tulis di sini biar kalian atau nanti kalian mudah untuk melihat rumusnya untuk mengerjakannya ya. Jadi ada
Contoh nomor 1, ada fungsi fx. Fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nah, kalian nanti mau menentukan turunan dari fungsi fx dan turunan dari fx ketika x-nya sama dengan 2. Nah, kita tulis begini nih. Kita gunakan rumusnya ya. Kita tulis ulang lagi. Jadi, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurang dengan fx per h. Nah, sama dengan, karena di sini x kuadrat ditambah 3x. Nah, di sini f x tambah h. Jadi setiap ada x di sini kita ganti dengan x tambah h gitu ya. Jadi kita tulis limit h mendekati 0. Ini kita lihat x kuadrat, berarti di sini x tambah h. Kita tulis jadi x ditambah h kuadrat ditambah 3x, berarti 3 dikali x-nya kita ganti ini. X ditambah h. Sudah ya? Ini untuk fungsi fx tambah h-nya. Nah, dikurang dengan si fx. Fx-nya mana? Ya ini fx-nya keseluruhan. Kita ganti jadi x kuadrat ditambah 3x. Begitu ya. Dibagi dengan h. Oke, kalau sudah, kita tulis sama dengan limit h mendekati 0. Ini kita kuadratin dulu. Kalau kuadratin sebenarnya bisa pakai kali pelangi gitu ya. Jadi x tambah h dikali dengan x tambah h. Cuman lebih cepatnya adalah kita kuadratin aja. Jadi x dikuadratin, maka jadinya x kuadrat. Ini 2 dikali x, 2x. 2x dikali h, jadi 2xh gitu ya. Ditambah dengan h dikuadratin, jadi h kuadrat. Ditambah, ini 3-nya kita kalikan ke dalam ya. Jadi 3 dikali x, 3x. 3 dikali h, 3h. Ditambah 3h. Kalau sudah, nah ini ada min bro. Minnya kita kalikan ke dalam juga ya. Jadi min x kuadrat, min dikali plus, min ya, min 3x. Dibagi dengan h. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat mana nih yang bisa dibagi ya. Kita lihat, oh x kuadrat. X kuadratnya bisa kita coret ya. Ini x kuadrat dengan min x kuadrat. Habis. Kemudian ada lagi nggak bro? Oh ada nih, 3x dengan min 3x. Ada lagi? Nggak ada. Kalau sudah kita tulis sama dengan limit h mendekati 0. Masih ada 2xh ditambah h kuadrat ditambah 3h ya. Dibagi dengan h. Kalau sudah seperti ini kan hanya mendekati 0 ya. Kalau hanya mendekati 0 berarti nggak mungkin di sini kita substitusi hanya gitu ya. Kalau kita substitusi langsung hanya di sini maka akan jadi tak hingga atau tidak tentu ya hasilnya ya. Jadi kita selesaikan dulu. Limit h mendekati 0. Ini kan ada h, ini ada h, dan ini juga ada h. Jadi hanya kita keluarin. H dikali dengan berapa biar hasilnya ini? Oh, kita kalikan dengan 2x gitu ya. Jadi h dikali 2x jadi 2xh gitu ya. Ditambah ini h, sudah ada h berarti dikalikan dengan h lagi ya. Oke. Kalau sudah di sini ada 3h, di sini ada h, berarti kita kalikan dengan 3 gitu ya. Kita hanya merubah bentuknya saja. Jadi h dikali 2x 2xh, h dikali h jadi h kuadrat, h dikali 3 jadi 3h. Ini yang bawahnya h. Nah, h dengan ini bisa kita coret gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis. Hasilnya tinggal limit h mendekati 0 dari 2x ditambah h ditambah 3. Nah, kita substitusikan limitnya. Limitnya hanya mendekati 0 kan? Berarti sama dengan 2x ditambah 0 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 3. Ini adalah f aksen x ya. Kita dapat nih f aksen x-nya ini ya. Nah, ketemu satu. Jadi pertanyaan ini udah kejawab. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah
berapakah nilai f aksen dari x-nya sama dengan 2. Nah, di sini bro, ini kan x-nya masih fungsi f aksen x ya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa turunannya ketika x-nya 2, ya sudah kita ganti saja bro dengan x-nya 2. Berarti jadinya f aksen 2 sama dengan 2, ini kan tadi 2x nih. 2x tambah 3, ya x-nya kita ganti saja dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah 3, maka hasilnya sama dengan 2 dikali 2 adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selesai gitu ya. Jadi mengerjakan turunan dengan konsep limit itu mudah sebenarnya ketika kalian memang paham apa sih definisi dari turunan itu menggunakan limit gitu ya. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.